Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yahya ibn Mu'ad ar-Razi rahimahullahu wa nafa'ana bihi fil munajat. Di dalam dawuhnya Imam Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullahu wa nafa'ana bihi fil munajat, yang dalam munajat ilahi do pengiran kula la yatibul lail, ora bagus apa alaihi wengi illa bimunajatika, yang dalam munajat datang panjenengan. Qala Ali karramallahu wajhah, ngendikan sapa Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu fil munajati, ing dalem munajati Ali minal bahri tawili, saking bahri tawil. Di sini dijelaskan di dalam Mu'ad mengatakan ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika, tidak ada yang bagus, tidak ada kebagusan atau kebaikan di malam hari selain bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat, kalau kita renungkan, maka momen bulan suci Ramadan ini termasuk agenda kita, termasuk cara kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah pasti Allah yaqulullahu azza wa jalla fi kulli lailah min syahri Ramadan thalatha marrat. Allah azza wa jalla setiap malam bulan suci Ramadan selalu mencari hambanya, bertanya tentang 3 hal. Nah, kira-kira apa yang ditanyakan oleh Allah? Wahai para malaikat, hal min sa'ilin, apakah di antara umat-umatku sa'ilin, banyak sekali yang mohon pertolongan, mohon meminta apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita umatku, apakah dia mau memohon kepadaku? Maka dijawab oleh Allah, fa'u'tiyahu su'aluh, maka Allah dengan lantang, dengan jelas mengatakan, aku akan mengabulkan segala permintaan atau mengabulkan pertolongan, menolong umat-umatku, ya, menolong hamba-hambaku yang memohon pertolongan kepada Allah di malam bulan suci Ramadan. Maka Allah mencari siapa malam bulan suci Ramadan, meminta bermunajat kepada Allah, hal min sa'ilin tadi, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'utiyahu subhanahu, maka sudah pasti Allah akan mengabulkan permintaan. Maka rugi dong kalau kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa juga yang telah ditanyakan oleh Allah? Hal min ta'ibin, wahai para malaikat, apakah di antara umat-umatku, ya,
hamba-hambaku ono tak kira-kira sing taibin yang meminta atau bertaubat kepadaku, maka dijawab dan dikabulkan oleh Allah, fa'atubu ilaihi, maka Allah akan menerima taubatnya, menerima segala bentuk penyesalan yang telah dilakukan. Hal min mustaghfirin. Lalu pertanyaannya ketiga yang dicari oleh Allah adalah hamba-hamba yang selalu beristighfar kepada Allah di malam bulan suci Ramadan. Apakah di antara hamba-hambaku setiap malam bulan suci Ramadan ini selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, fastaghfirullah, maka Allah akan dan pasti mengampuni seluruh dosa-dosa umat. Maka tiga hal ini ketika posisi kita malam hari ini sudah 10 malam lebih kita melewati malam bulan suci Ramadan, apakah kita sudah benar-benar untuk memohon ampun kepada Allah? Apakah kita sudah benar-benar malah kita bertaubat kepada Allah, atau malam bulan suci Ramadan kita sudah memohon apa yang kita inginkan kepada Allah? Ya, semua itu pasti dikabulkan. Maka ini adalah momentum untuk kita selalu bermunajat kepada Allah di malam bulan suci Ramadan. Karena setiap apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan kepada Allah bakal diijabah. Maka di malam bulan suci Ramadan ya jangan disamakan dengan malam-malam yang lain, atau malah diganti dengan ngopi tok. Tidak boleh, tapi harus kita benar-benar bisa memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan. Karena belum tentu kita tahun depan belum tentu bisa bertemu kembali, tapi semoga sehat dan bisa bertemu lagi. Maka momentum munajat ini memang harus kita benar-benar bisa memanfaatkan itu. Karena malam bulan suci Ramadan Allah setiap malam yang selalu mencari hamba-hambanya yang memohon ampunan, memohon permintaan, memohon pertolongan, pasti diijabah semua oleh Allah. Nah, setiap malam selalu mencari itu. Qala Ali karramallahu wajhah. Dawuh siapa Ali karramallahu wajhah fi munajat, di dalam munajat kita itu min bahri tawili, saking bahri tawil, apa alam tasma' bi fadlika ya benani, alam tasma' onoto termasuk boten itu bifadlika kelawan fadli panjenengan ya munai hilatkan kedua kula doaan ing termasuk donga kula min dhaifin saking tiyang mubtalian kang den coba. Jadi di sini cara kita bermunajat kepada Allah, ya, bukankah dengan anugerah itu engkau mendengar seorang hamba yang lemah, di dalam apa? Mubtadi'an cukup, yang lemah atau dirundung petaka. Jadi merenung ketika kita di malam hari bulan suci Ramadan, cara bermunajatnya kita mendengar sebagai seorang hamba rindu merenung akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fi ghoriqin, ya, termasuk fi ghoriqin kabar fi bahari hami ing dalem sekabehane susah, juznan krono susah, asirun kang kobong
bidunubi kelawan dosa-dosa, wabil khotoi lan kelawan keluputan. Pasti ya. Jadi ketika kita bermunajat kepada Allah, donga datang kersanipun Allah, maka kita juga harus ingat ya, bahwasanya menungso iku pasti ono susah-susahe. Pasti susah karena apa? Karena pernah melakukan dosa, baik itu disengaja ataupun tidak. Maka selalu bermunajatlah kepada Allah, selalu memohon ampunan kepada Allah. Lah munajat yang baik yang memang mengingat dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita sudah kita ingat, maka kita akan mudah memohon, mengoreksi apa yang ada pada diri kita. Jadi sebelum doa ya kita beristighfar. Salah satunya memang kita istighfar itu ya memohon ampun kepada Allah. Setelah itu baru kita berdoa meminta pertolongan apa yang kita inginkan. Unadi undang-undang bintadorui kelawan termasuk DPDP kula yaumin ing dalem saben dina. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ya memang harus ada maksud yang baik. DP itu artinya apa? Ya harus memang merendah, menghamba kula yaumin ya setiap hari. Jangan ada ketika butuhnya saja kepada, tapi ketika tidak butuh ya wis los. Misalkan pajirunya sudah keluar, sudah dikabul oleh Allah, diijabah oleh Allah, selesai sudah itu dia tidak diperlukan. Artinya DP itu menghamba kepada Allah ya saben-saben kula yaumin, saben-saben di apalagi di momen Ramadan ini ya sudah pasti mujiddan halil teman-temani bitabahuli kelawan merendah diri wa doa illallah. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kita harus merendah serendah-rendahnya diri kita yang ngasor kepada Allah wa doa dan doa. Jadi benar-benar menghamba itu, merendah itu ya sudah segala sesuatu. Kalau kita sudah berdoa, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia itu ya ujiannya memang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan keterbatasan ekonomi, ya beda-beda. Maka doanya ya tetap berbeda tergantung keinginan kita masing-masing. Ya. Kalaupun kita terlalu sibuk mengurusi atau mencukupi keinginan kita, maka tidak akan pernah cukup. Yang bisa mencukupi adalah rasa qanaah atau beriman apa yang menjadi pemberian dari Allah. Lakot yakti teman-teman dokot rupok al-ardi ing atase termasuk bumi turun halis kabehane wa ahlul ardi lan utawi ahli bumi ma'arufu dawai ing termasuk ngerti apa tombo-tombo kula. Fakut biadika mongko mugi-mugi nyenengi biadika apa to termasuk pertolongan dhateng kula. Fa inni mustajiron mongko setuhune
kula iku teman-teman selamat lan nyuwun pitulung dhateng kersanipun. Nah, maka benar-benar ketika kita semua cara kita menghamba kepada Allah harus benar-benar mantap nyuwun pitulung dhateng kersanipun Allah. Lah di dalam keistimewaan Ramadan ya, Ramadan ini adalah singkatan dari beberapa huruf yang itu mengandung makna-makna yang ada di bulan suci Ramadan. Ramadan ini terdiri dari huruf Ra, Mim, Dod, terus alif sama nun. Nah, maka 5 huruf ini mempunyai arti yang mengandung keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah huruf Ra. Huruf Ra itu adalah singkatan dari kalimat rahmatullah. Maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak semua umatnya nabi-nabi itu yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Hanya umat Kanjeng Nabi Muhammad, maka jangan semua ini harus dan bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan. Setiap apa yang dilakukan oleh umat atau hambanya Allah ya, umat Islam, maka akan dilipat gandakan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Jadi apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan, baik itu ibadah fisik, ibadah mal, harta benda, menolong orang, bersedekah dan sebagainya, semua pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah huruf yang kedua adalah huruf Mim. Huruf Mim itu berarti adalah maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan yang penuh dengan ampunan ya bulan suci Ramadan. Maka berlomba-lombalah untuk kita semua menggapai ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya salah satunya adalah untuk kita selalu beristighfar ketika bulan suci Ramadan. Setiap waktu nganggur-nganggur ya istighfar, astagfirullah. Demi apa ya? Ini bagaimana kita untuk selalu dan bisa memohon pertolongan atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah huruf yang ketiga adalah huruf Dha, yang berarti adalah Dia. Dia itu dalam artian sebuah apa? Sebuah pencahayaan atau cahaya. Nah, kira-kira kenapa kok dinamakan bulan yang penuh dengan cahaya? Kalau kita pikir-pikir, beda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan suci Ramadan ini ternyata banyak sekali umat-umat Islam yang berlomba-lomba untuk bermunajat kepada Allah di malam hari. Kalau bulan lain jam 8 ya sudah sunyi. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, malam ini terasa dan terasa bahwasanya ini masih siang. Banyak sekali yang berdoa, berkegiatan, tadarus dan sebagainya. Ini menunjukkan keistimewaan Ramadan. Tadarus di masjid, di rumah, di mushola. Maka ini semua adalah bentuk apa? Cahaya yang
dipastikan bisa dikabarkan cahaya keimanan yang Lalu yang keempat adalah huruf alif. Alif itu berarti singkatan dari al-iman, iman kepada Allah. Kenapa dinamakan syahrul iman, bulan yang penuh dengan keimanan? Sudah pasti ya, puasa ini kan perintah wajib dari Allah setiap bulan suci Ramadan. Maka bentuk ketakwaan kita salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa. Lah, ibadah puasa ini adalah ibadah yang rahasia. Jadi rahasia itu karena apa? Satu, memang pahalanya yang mengganjar langsung adalah Allah. Bisa jadi orang yang hanya dia dan Allah yang tahu ya. Bisa jadi orang yang kelihatan lemes, belum tentu dia juga puasa. Bisa jadi orang sing songker ngalor ngidul tetap nyambut gawe, nah, ternyata dia tidak puasa, ngawur. Yang tahu ya hanya dia dan Allah. Nah, maka ini adalah ibadah yang mencerminkan salah satunya adalah keimanan kita kepada Allah. Yang tahu pahalanya dia dengan Allah. Nah, terkadang yang memang puasa secara fisik ya, tapi mungkin secara telinga, secara mata masih maksiat, mungkin secara bibir, lidah, lisan kita masih iri, rasani, kucing. Nah, dan tentu pahala-pahala puasa akan berkurang dengan apa yang dilakukan. Maka yang mengganjar khusus ya Allah. Lah yang terakhir hurufnya adalah huruf nun. Maka nun itu adalah syahrul najah. Najah itu berarti keberuntungan. Beruntung bagi siapa? Bagi hambanya Allah yang benar-benar bisa mendapatkan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, maka harus carinya gimana? Kita juga nggak tahu. Ya sudah, berarti selama 40 selama 30 hari ya full kita harus bermunajat. Pasti di antara malam itu ada malam Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kok sama dengan kita ketika kita berdoa, sama dengan berdoa beribu-ribu bulan, doa sing bolak-balik. Maka berlomba-lomba menggapai Lailatul Qadar. Dan ciri-cirinya nanti kita cari sendiri. Katanya kalau Lailatul Qadar itu ya tumbuh-tumbuhan dan sebagainya semua tidak bergerak. Nanti coba dilihat yang malam. Jadi kalaupun hamba yang beruntung maka dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cara mendapatkannya ya tetap kita selalu tiap malam bulan suci Ramadan selalu beribadah, itu aja. Pasti nanti salah satu malam itu ada malam Lailatul Qadar. Maka semoga ibadah puasa kita ini mendapatkan predikat benar-benar ya bisa menjalankan ibadah puasa dengan sesungguh-sungguhnya, dengan bentuk penghambaan kita. Maka lewat momentum Ramadan benar-benar kita jadikan proses untuk bermunajat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhiri dengan bacaan doa bersama. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi faqihna
لنا وفقنا وقرباتنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا وقرباتنا في ديننا وتبارك كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.